Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan tugas besar kami dengan topik G, yaitu restoran mewah. Oke, lanjut. Di sini kami ada beberapa yang sudah dikerjakan seperti deskripsi topik, aturan bisnis topik, dan deskripsi langkah identifikasi aturan bisnis. Untuk deskripsi topiknya sendiri itu restoran mewah adalah salah satu restoran yang menawarkan pengalaman bersantap eksklusif dengan standar tinggi dalam hal kualitas makanan, pelayanan, atmosfer, dan fasilitas. Restoran ini biasanya menyasar pelanggan kelas atas yang mencari pengalaman kuliner premium. Untuk membantu proses bisnis dari restoran ini, maka akan dibuat sebuah aplikasi yang bertujuan dapat mengelola bisnis ini. Oke, aturan bisnis topik. Yang pertama, pelanggan dapat melakukan pesanan makanan dan minuman, baik di tempat, dine-in, maupun untuk dibawa pulang take away. Terus yang kedua, ada setiap pesanan dapat terdiri dari satu atau lebih menu yang tersedia di restoran. Untuk yang ketiga, menu makanan dan minuman memiliki detail seperti ID menu, nama, kategori, harga, dan ketersediaan. Yang keempat, tugas-tugas dari pegawai restoran diantaranya melayani pelanggan, mengelola pesanan, memproses pembayaran, dan merekap laporan bulanan. Yang kelima, restoran memiliki beberapa meja yang dapat dipesan oleh pelanggan jika dine-in. Reservasi meja dapat dilakukan oleh pelanggan sebelumnya dengan menentukan tanggal dan jam tertentu. Keenam, bahan baku, makanan atau minuman harus dikelola dengan baik termasuk mencatat stok dan pemasokannya. Yang ketujuh, diskon atau promo dapat diberikan untuk pesanan tertentu, pelanggan loyal, atau pada event khusus. Untuk yang terakhir, untuk memudahkan proses analisis bisnis, manajer cabang setiap bulannya akan merekap dan menyusun laporan keuangan berdasarkan data transaksi yang ada. Oke, saya akan melanjutkan yang bagian C, yaitu deskripsi langkah identifikasi aturan bisnis. Yang pertama itu entitas. Dalam konsep perancangan basis data ini, entitas itu merupakan objek nyata atau konsep abstrak yang dapat diidentifikasi secara unik dalam sistem informasi, seperti pelanggan, pegawai, meja, menu, atau transaksi. Proses identifikasi entitas dilakukan dengan menganalisis aturan bisnis dan mengekstrak kata benda yang mempresentasikan elemen kunci dalam sistem. Dan selanjutnya itu yang kedua ada atribut. Setiap entitas dalam basis data tidak hanya merupakan objek yang unik, melainkan juga dikaitkan dengan sejumlah atribut, yaitu karakteristik atau properti yang mendeskripsikan entitas tersebut secara mendalam. Sebagai contoh nih, dalam entitas pelanggan, atribut-atribut seperti ID pelanggan, nama lengkap, dan nomor telepon berperan sebagai penanda unik dan deskriptif. Dan yang ketiga itu ada relasi. Dalam konteks pemodelan basis data ini, relasi menggambarkan hubungan logis antara dua atau lebih entitas atau tabel. Dan misalnya juga dalam aturan bisnis disebutkan pelanggan melakukan reservasi yang menunjukkan adanya hubungan antara entitas pelanggan dan reservasi. Dan yang keempat itu ada kardinalitas. Yang terakhir, kardinalitas ini merupakan konsep yang menjelaskan jumlah keterlibatan entitas dalam suatu relasi. Secara sederhana, kardinalitas menggambarkan berapa banyak entitas dari satu sisi yang dapat berhubungan dengan entitas di sisi lain dalam sebuah hubungan. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabelnya. Pertama, terdapat entitas yang bernama pelanggan. Pelanggan ini bisa melakukan pesanan dan juga reservasi. Hal yang direservasi oleh pelanggan adalah meja. Di meja itu terdapat ID meja, nomor meja, kapasitas, dan status. Di sini kenapa nomor meja tidak menggunakan integer, kenapa varchar? Karena biasanya di restoran mewah itu terdapat beberapa segmen. Andaikan saja ada 4 segmen. Segmen A, B, C, dan D. Jadi ada nomor A1, A2, B1, B2. Jadi itulah kenapa menggunakan varchar. Selanjutnya status di sini enum.
Enum itu artinya pilihan, apakah ini tersedia atau sudah di-booking. Selanjutnya di tabel pesanan, pesanan ini berelasi dengan tabel diskon, karena memang dicantumkan bahwa pelanggan dapat diskon jika melakukan pesanan. Kemudian setelah diskon, pesanan juga berelasi dengan detail pesanan. Kenapa di sini perlu menggunakan detail? Karena kita memerlukan entitas yang dapat menghubungkan antara tabel menu dengan tabel pesanan. Kemudian kita juga membutuhkan tabel pembayaran. Kenapa butuh ini? Karena di sini pembayaran terbagi menjadi dua segmen, dua bagian, yaitu bisa dilakukan secara cash maupun dengan e-money. Makanya di sini terdapat metode pembayaran. Metode pembayaran ini memilih antara cash atau menggunakan e-money. Kemudian platform, di sini platformnya bersifat opsional, karena jika kita memilih cash, otomatis kita tidak perlu memilih platformnya. Namun jika menggunakan e-money, bisa memilih platform seperti GoPay, OVO, atau yang lainnya. Setelah itu ada tabel pegawai. Tabel pegawai ini berelasi dengan 3 entitas, yaitu pesanan, pembayaran, dan laporan. Karena pegawai itu memiliki tugas, yang pertama adalah mengerjakan pesanan, kemudian melayani pembayaran, dan jika pegawai ini merupakan seorang manajer, maka dia bertanggung jawab untuk mengerjakan laporan keuangan. Kembali ke tabel pesanan, tabel ini berhubungan dengan tabel menu. Di dalam tabel menu ini juga terhubung dengan tabel resep. Di tabel resep terhubung dengan tabel bahan baku, dan bahan baku ini berhubung dengan tabel supplier. Sekian untuk tabelnya. Oke, kita lanjut ke bagian ERD-nya. Untuk ERD-nya sendiri itu kita masih dalam proses pembuatan. Jadi yang dimasukkan baru 5 entitas. Jadi di dalam ERD sini bisa kita lihat ada yang meja. Jadi dari meja ini ada isinya status, nomor meja, ID meja, kapasitas. Itu kita dari meja ini ada relasikan tadi ke reservasi ya. Reservasi. Di dalam reservasi ada ID reservasi, ada tanggal reservasi, waktu reservasi, status reservasi. Di dalam reservasi itu juga ada ID meja, dan di dalam reservasi itu karena relasi juga sama pelanggan, jadi ada ID pelanggannya. Kita ke ID pelanggan, ke pelanggan. Di pelanggan ada nama pelanggan, nomor HP, ID pelanggan, alamat pelanggan, dan tanggal daftar. Untuk di sini juga, yang tadi meja ini termasuknya strong entity, jadi dia bisa berdiri sendiri. Dan reservasi ini weak entity, karena dia nggak bisa, kalau kita misalnya nggak ada pelanggan dan nggak ada meja yang di reservasi ini nggak bisa berdiri. Jadi kita menggunakan weak entity. Di pelanggan kita relasi juga ke diskon. Nah, diskon ini juga strong entity, karena apa? Kalau ada pelanggan pasti bisa dikasih diskon, walaupun mereka tidak reservasi atau yang lainnya. Di diskon ada ID diskon, nama diskon, nilai diskon, deskripsi, tanggal selesai, tanggal mulai. Diskon juga berelasi dengan pesanan. Pesanan ini juga strong entity. Dalam pesanan itu ada ID pesanan, tanggal pesanan, status pesanan, total harga, waktu pesanan. Nah, ini di pesanan ini kita gabung juga ya, ntar ke pembayaran, detail pesanan, dan sebagainya. Cuman belum dilanjutkan. Terus kalau semisalnya dilihat juga, kenapa semisalnya ada yang kurang, nggak sama kayak yang tabel tadi, itu ada yang dikurangi atau ada yang ditambah gitu ya, sama kita sendiri. Cuman kalau semisalnya nanti kesepakatan bersama itu memang dibutuhkan, akan kita tambahkan lagi. Tapi untuk sekarang RD-nya masih baru segini dulu. Untuk detail yang lebih jelas itu tadi ada di tabel. Nanti tinggal kita implementasikan tabel tadi ke dalam ERD. Oke, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kami kelompok 8.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.